Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram yang berjudul Kisah Misteri Hantu Nancy. Sebelum aku meneruskan kisah seram ini, aku mengharapkan kepada anda supaya subscribe, share, like dan juga komen tentang kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda. Semoga anda semua terhibur dan semoga anda semua berada dalam keadaan yang sihat, dirahmati oleh Allah, diberikan kesihatan dan dimurahkan rezeki. Semasa anda mendengar kisah seram ini, yang mana yang baik jadikan tauladan, yang buruk buanglah jauh-jauh. Ikutilah kisah seram dariku. Kita tidak pernah tahu kapan, di mana dan dengan cara apa bertemu dengan makhluk gaib. Kalau diminta untuk memilih, aku tidak akan mahu bertemu dengan mereka. Kerana bertemu dengan mereka pasti bukan sebuah pengalaman yang menyenangkan sama sekali. Namaku Raja. Aku murid kelas tingkatan 3 di negeri yang terletak di jalan berdekatan dengan sekolahku. Aku adalah murid yang berpindah daripada kampungku sekolah dan aku bersekolah di sebuah bandar yang lain. Merupakan harapanku sejak lama. Aku ingin mengecap pendidikan yang lebih baik di Pulau Jawa dan meraih cita-citaku. Kerana sudah kelas 3, aku menghabiskan banyak waktu untuk belajar. Bukan hanya belajar di sekolah, aku juga ikut bimbingan belajar, iaitu tuition malam. Aku baru saja selesai dari membeli belah di sebuah jalan, di sebuah pekan, iaitu di Bahuleksa. Aku memang selalu pulang malam jika ada jadual. Maklum, besok ujian tengah semester. Belajar di sekolah yang berisi murid-murid pintar memang melelahkan. Aku hendak pulang menuju kos dengan berjalan kaki. Dingin sekali malam ini. Aku menyusuri trotoar jalan Belitung. Di depan sekolahku letak bimbit dan sekolah memang tidak terlalu jauh. Aku selalu melewati sekolah saat pulang. Perasaanku tidak enak saat melewati depan sekolah. Ada hawa dingin menegak. Aku harus segera pulang untuk menghangatkan badan yang mulai kedinginan. Aku pun mempercepat langkah agar segera sampai di kos yang sudah tidak jauh lagi. Sesampainya di kos, kunciku di mana ya? Aku panik mencari-cari kunci di saku pakaian dan celana. Tidak ada, mungkin di atas. Aku merogoh tasku tapi hasilnya tidak jumpa. Sudah capek, kenapa harus ada masalah gini? Ketinggalan di mana ya? Aku mencoba menelepon Fahmi, teman kelasku yang juga anak kos. Halo Mi, lo lihat kunci gue gak? Coba cari ni, mungkin ada di kamar lo. Aku bertanya sampai berharap Fahmi menemukan kunci kos itu. Kerana sebelum bimbel aku mampir dulu ke kos ya. Bentak gua cari dulu jawabnya. Gak ada ras. Gua gak nemu. Mungkin kunci lo ketinggalan di kelas kali. Coba aja lo cari di sana. Masa sih ketinggalan di kelas? Aku pun memutuskan kembali ke sekolah untuk mencari kunci kamarku. Aku melangkahkan kakiku dengan terpaksa. Mudah-mudahan yang dikatakan Fahmi benar. Sekolahku merupakan bangunan tua dengan sektor bangunannya yang dibina oleh Belanda yang sudah berumur sekitar tahun 97 tahun sekolah itu dibina. Catnya sudah mulai memudar, jendela besar yang berdebu membuat suatu
suasana sekolahku pada malam itu sangat menyeramkan. Ini kali pertama aku ke sekolah pada malam hari. Tengah malam pula, aku mencuba membuka pintu gerbang dan pintu gerbang terkunci. Aku mencuba mencari cara agar bisa masuk ke dalam. Aku mencuba memanggil penjaga sekolah yang biasa menginap di sekolah. Pak, Pak, Pak. Panggilanku sambil berteriak, tapi tidak ada jawapan. Aku mencoba memanggilnya berkali-kali. Pak, Pak, bisa Pak? Tolong buka pintu pagarnya Pak. Aku tertinggal barang Pak. Oh Pak, Pak, tetap tidak ada jawapan. Aku pun memutuskan untuk memanjat gerbang sekolah. Gerbang yang terbuat dari besi bercat itu cukup tinggi. Ujungnya meruncing seperti tombak berwarna kuning. Ini membuatku cukup kesulitan untuk memanjatnya. Tapi daripada aku kedinginan di luar, lebih baik aku cepat menemukan kunciku. Pikirku, saat berusaha memanjat terdengar olehku, suara siapa itu? Aku mencoba melihat sekitar, tidak ada siapa-siapa. Mungkin hanya perasaanku. Aku berhasil memanjat gerbang itu dan masuk ke area sekolah. Aku berjalan melewati kawasan sekolah, iaitu kawasan berjalan kaki sekolah tersebut. Suasana sangat sepi dan mencekam, tidak menyurutkan langkahku. Lalu aku melewati sebuah taman bunga anggrek. Di sana terdapat kolam air muncul dan kursi panjang yang terbuat dari keramik yang sudah sangat kuno menurutku. Aku meneruskan langkahku dan sampailah aku di sebuah pintu yang akan menghubungkanku dengan area kelas. Saat aku membuka pintu, tiba-tiba angin berhembus. Hawa dingin terasa menusuk sampai ke tulang. Entah kenapa sejak aku masuk area kelas, ada perasaan tidak enak di hatiku. Ada kegelisahan yang menyelimuti perasaanku. Sama-sama aku terdengar suara lantunan piano. Suara piano itu mengalun dari aula lantai 2. Aku tetap melanjutkan langkah menaiki tangga dengan suasana hati dan fikiran yang tidak keruan. Baru setengah perjalanan suara piano sudah menghilang. Aku pun menaiki tangga perlahan-lahan sambil melirik kanan kiri. Saat aku sampai di ujung tangga, aku hanya melihat aula yang kosong. Aula itu gelap, tetapi sedikit mendapatkan cahaya dari sinar bulan yang memasuki melalui celah-celah jendela. Aku mengarahkan langkahku ke belokan kiri yang ada di depan lorong. Kelasku terletak di ujung lorong. Saat menyusuri lorong itu, aku melihat pintu tiap kelas dikunci dan digembok. Jangan-jangan kelasku juga. Betapa senangnya aku saat mendapati pintu kelasku tidak terkunci. Aku menggerakkan ganggang pintu dan pintu kelas itu terbuka. Dua jendela di kelasku terbuka lebar sehingga dinginnya angin malam terasa tidak bersahabat di badanku yang sudah sangat lelah ini. Aku bergegas menuju meja yang terletak di belakang sebelah kiri. Aku menggunakan cahaya handphone untuk menerangi pandanganku. Aku pun mulai mencari apa yang menjadi tujuanku setengah malam ke sekolah. Saat aku sedang mencari-cari, tiba-tiba aku terdengar suara derap langkah mendekat ke arah kelasku. Siapa itu? Aku bertanya dengan suara agak keras dan mencoba melihat ke arah pintu dan lorong. Aneh, tidak ada siapa-siapa. Aku mempercepatkan usahaku mencari kunci itu. Aku memeriksa kolong mejaku dan aku menemukan kunciku. Lega rasanya bisa menemukan kunci kos kembali. Baru saja aku bangkit dan akan melangkahkan kaki untuk pulang, tiba-tiba terdengar suara bel sekolah. Kring, kring, kring. Aku terdiam. Kaki dan tanganku lemas. Bagaimana mungkin tengah malam begini bel sekolah berbunyi? Refleks aku melihat jam tanganku saat itu menunjukkan tepat jam 12 malam. Aku mencoba menyembunyikan keherananku dengan segera bergegas pulang. Jendela kelasku tiba-tiba terbanting dengan keras. Aku panik. Ingin rasanya segera berlari meninggalkan ruangan ini. Bulu kuduk dan merinding rasa takut menyeliputiku. Aku berlari kembali menyusuri lorong yang gelap itu dan entah muncul dari mana sekelebat bayangan berwarna putih melayang.
cepat mendekatiku dari arah belakang. Aku melihat sesosok perempuan menggunakan gaun putih di hujung kelasku. Kulit perempuan itu putih pucat sambil menatap ke arahku. Aku berlari sekuat tenaga menyusuri lorong itu secepat mungkin. Apa ni? Yang aku nampak ni, aduh, tolonglah aku, ya Allah, tolonglah. Aku harus keluar dari gedung ini. Tiba-tiba terdengar suara. Dan suara itu semakin mendekat. Aku memasuki aula dan berbelok menuju tangga. Suara itu terdengar mendekat seakan mengejarku. Saat aku berada di depan tangga, aku melihat di lantai dasar sosok perempuan itu ada di sana. Dia menunjuk ke arahku, seperti menyuruhku untuk melihat ke arah belakang. Saat aku melihat ke arah belakang, ada seorang noni Belanda yang mukanya hancur dan mulutnya menganga, mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan. Wah! Wah! Sekujur badanku lemas seketika, sehingga tak kuasa menahan berat badanku. Aku terjatuh dari tangga dan pingsan, dan tak sedarkan diri. Aku terbangun dan mendapati diriku di atas sofa di kamar Pak R. Katanya, penjaga sekolah itu mendapati diriku tergeletak di lantai dan tidak mengetokku keluar. Pak R memintaku untuk menceritakan apa yang aku alami tadi. Ekspresi Pak R seperti ketakutan mendengarkan penjelasanku. Aku sendiri mendesak Pak R untuk menceritakan apa yang sebenarnya ada di sekolah ini. Pak R terkesan enggan untuk bercerita. Namun aku terus memaksa Pak R sampai dia akhirnya mahu sedikit penjelasan. Aku kaget sekaligus ketakutan ketika Pak R berkata bahawa yang aku lihat semalam adalah hantu Nancy sebagai orang baru di Bandung. Aku tidak tahu cerita tentang Nancy di sekolah itu. Rasa penasaran membawaku kepada beberapa orang untuk bertanya tentang Nancy. Aku pun tahu kisahnya. Dulu ada seorang wanita Belanda yang bersekolah di sini. Dia bernama Nancy. Dia jatuh cinta kepada orang pribumi, namun orang tua Nancy tidak setuju. Dan akhirnya dia bunuh diri di kelas itu. Sampai saat ini ada cerita bahawa jendela di kelas itu tidak pernah ditutup kerana Nancy sering berada di sana. Jika ditutup, maka Nancy akan marah. Dia pun sering berjalan-jalan di sekitar lorong lantai 2 dan aula. Memang tidak masuk akal, tapi aku percaya Nancy ada di kelas itu kerana aku melihatnya sendiri. Inilah kisah seram yang dapat aku kongsikan kepada anda. Jika anda suka dengan kisah seram ini, jangan lupa subscribe, share, like dan juga komen. Dan terus support serta mengikuti kisah-kisah yang akan aku kisahkan nanti kepada anda. Semoga anda terhibur. Bye.